Baik, perkenalkan nama saya Beatrix Jajuita, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku ketiga saya yang berjudul Memulisan Perbedaan Pendapat oleh Luis E. Fernandez. Yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama itu protes, kontrol, dan kepolisian. Di awal tahun 2001, gerakan anti-globalisasi masih digairahkan dalam proses besar organisasi perdagangan dunia pada tahun 1999 di Seattle, dan beberapa demokrasi masa besar yang terorganisir dengan baik di Washington. Akibatnya adalah pemikiran radikal menjadi cheat sesaat di beberapa kalangan dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya. Kemunculan di seluruh Amerika Serikat, protes massa menjadi kontratatif seperti yang terjadi pada tahun 60 dan 70 dengan aktivitas kaum muda untuk menolak mematuhi izin protes yang secara terbuka menantang pihak wewenang yang bertugas di jalan. Ini merupakan perubahan yang terjadi setelah serangan pada tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Protes kontrol dan kepolisian sendiri atau FWB pendiri menggambarkan grup sebagai orang yang berdedikasi untuk mengubah masyarakat melalui cara-cara damai. Buku ini berakal dari hiruk-pikuk politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi dan pengembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkan global anti-globalisasi. Di masa lalu, organisasi membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk berprofesi secara efisien. Protes kontrol dan kepolisian, para sarjanawan gerakan sosial seperti Adolf Morris dan Carol Muller pada tahun 1999, Sendai Taro pada 1998, mereka berasumsi bahwa negara dan agennya bertindak dengan sengaja dan dengan pemikiran mengembangkan taktik dan teknik untuk mengendali mereka yang menantang otoritas. Dalam 10 tahun terakhir, para cendekiawan semain tertarik pada kebijakan protes dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Katie dan Pyle pada tahun 1997, Della Portan dan Reiter pada tahun 1998, dan Weinstein pada tahun 1999, mereka memberikan perhatian yang cermat pada hubungan antara resepsi dan mobilitas gerakan sosial, dengan jumlah studi berfokus pada bagian resepsi menghentikan atau memperlambat gerakan sosial. Yang kedua yang perlu saya jelaskan di sini adalah perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Sebagai suatu konsep, kontrol sosial memiliki kehidupannya sendiri. Banyak yang tulis tentangnya dari perspektif sosiologi, kriminologi, politik, dan postmodern. Para sarjanawan menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan, hukuman, dan kultur, sains, dan teknologi dalam masyarakat. Menurut Thomas dan Stanley, pada tahun 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan dan mempertahankan warna negara yang stabil. Berawal dari pemikiran tersebut, para sarjanawan berargumen bahwa polisi membantu negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya adalah polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat tersebut. Pengendalian sosial memiliki arti yang sedikit berbeda dalam literatur sosiologis yang berkonsentrasi tentang pengendalian perbedaan pendapat, ketertiban termasuk keluarga, gereja, lingkungan, dan kepercayaan pribadi. Pendekatan fungsionalisme adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Teori klasik ini mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai organisme dengan banyak bagian,
masing-masing berfungsi secara terpisah untuk menyimpan sistem yang lebih besar. Dalam buku ini, pendukung dari Talcott Parsons berpendapat bahwa tatanan sosial dilakukan melalui serangkaian sistem interaksional yang mencakup sistem kepribadian dan budaya. Sarjanawan Falcout meminjam karya Mikhail dalam studi mereka tentang kontrol sosial dengan memeriksa pengamanan dan teknologi lainnya. Mereka telah menempatkan kendaki dalam masyarakat buruh pasca Freud atau fleksibel. Inti dari karya Falcout adalah konsep kekuasaan, pengetahuan, dan tubuh. Sementara menurut Karl Marx pada tahun 1970 dan 1977 berfokus pada penafsiran interaksi antara teknologi produksi dan diri. Beliau menunjukkan bagaimana perubahan produksi mengubah perilaku individu selamanya ada teknologi di dunia ini. Yang perlu saya jelaskan di sini yang berikut yaitu ketiga, anti-globalisasi gerakan. Pengendalian dari gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan gerakan di mana-mana dan tepat pada waktu yang sama. Mengambil karakteristik dari banyak orang, gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Pada tahun 2002 dan 2003, seorang filsuf berpartisipasi dalam protes anti-globalisasi besar yang mencakup beberapa demonstrasi yang cukup besar. Para sarjanawan memunculkan banyak istilah untuk mengkaji beberapa fenomena sosial yang berkaitan dengan globalisasi seperti migran massa menurut Lessing pada tahun 1998, degradasi demokrasi menurut Brecher pada tahun 2000, perusahaan lingkungan menurut Beck pada tahun 2000, dan munculnya jaringan global. Ilmuwan lain melihat konsepsi globalisasi seperti itu. Tujuan mereka adalah untuk fokus pada debat akademis tentang globalisasi. Yang keempat yang perlu saya jelaskan itu mengelola dan mengatur proses pengadilan dan hukum. Pada bulan November pada tahun 2004, kawasan perdagangan bebas Amerika atau FTAA bertemu di Miami, mewakili 34 negara dari Amerika. Menteri Perdagangan Nasional bernegosiasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi pada hampir semua barang dan jasa yang disediakan, di mana saja antara Kanada dan Tres de Fogue, ribuan pengunjuk rasa untuk melakukan perjalanan ke Miami untuk mengungkapkan perbedaan pendapat. Dengan alasan bahwa perjanjian semacam itu tidak demokratis, merusak undang-undang ketenagakerjaan dan lingkungan, pindah ke privasi layanan publik yang vital, dan kemungkinan akan menguntungkan perusahaan lebih dari orang biasa. Menerapkan model Miami yang sekarang terkenal, Departemen Kepolisian Miami atau yang diarti MADE bekerjasama dengan puluhan lembaga penegak hukum lokal, negara bagian, dan nasional menyambut pengunjuk rasa dengan kekuatan yang tegas. Pada hari-hari sebelum protes, polisi berpatroli di jalan dengan kendaraan lapis baja berat, pengangkat personel bergaya militer, dan menyapu pusat kota Miami dengan helikopter polisi. Pada saat demonstrasi, kota itu dipenuhi dengan ribuan petugas polisi yang berpakaian seperti tentara dan dalam seragam kaki dan pelindung tubuh hitam penuh dengan masker gas, berbaris di jalan sambil berteriak, "Kembalikan negara kami yang seutuhnya," mengelola dan mengatur proses pengunjuk rasa damai, menyemprotkan gas air mata ke ribuan orang, dan mengejutkan orang lain dengan alat testrum. Yang kelima yang perlu saya jelaskan itu menegakkan hukum dan kontrol. Dalam Multitude, Nart dan Nengri pada tahun 2004 berpendapat bahwa mode resepsi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan, bukan sebaliknya. Mereka menyarankan bahwa pembangkang adalah inovator, menciptakan dari kebutuhan cara-cara baru untuk melawan dan menantang status quo. Negara kemudian mengikuti menerapkan bentuk-bentuk kontrol baru untuk mengurangi tantangan terhadap kekuasaannya. Kelompok afinitas, kluster, dan aksi langsung setelah membentuk
kontemplasi proses baru yang secara serius menantang agen dan institusi globalisasi besar seperti WTO dan IMF. Sebagai tanggapan, negara bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain telah mengembangkan teknik baru untuk meminimalkan potensi gangguan. Seperti yang akan diprediksi oleh Hart dan Negri, mereka harus mengenali bentuk-bentuk baru kepolisian dan merespon dengan cara-cara kreatif untuk menolak dan menyiarkan pesan mereka. Jika tidak, pergerakan berisiko menjadi tidak penting. Negara telah menggunakan mekanisme umum untuk menghambatkan mobilitas, peraturan sementara, penggunaan hukum lama secara kreatif, dan izin hukum sekarang menjadi cara umum untuk mengendalikan protes. Pada tahun 2001-2004 di Bar, mereka mengabaikan bentuk kegiatan hukum lain yang berpotensi di berbagai tingkatan dan pada periode yang berbeda sepanjang siklus protes tunggal. Studi tentang pemilisian gerakan anti-globalisasi menunjukkan bahwa negara dapat dengan cepat beradaptasi dengan reporter, pengisian, dan perubahan. Namun, pada tingkat yang lebih luas, temuan mereka menunjukkan bahwa negara memainkan peran yang lebih rumit dalam globalisasi daripada yang dijelaskan oleh literatur saat ini. Salah satu pendapat dalam literatur itu berpusat pada apakah negara melemah atau tidak karena globalisasi. Para ahli berpendapat bahwa di akhir abad ke-20, kita melihat kecepatan dan intensitas